Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Khusus Mari. Kali ini kita akan belajar tematik muatan IPS dengan materi interaksi sosial. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Nah anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Anak-anak, seperti yang kita pahami bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk sosial artinya adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, adanya interaksi itu artinya hubungan atau bergaul ya, berhubung atau bergaul, maka hubungan itu bisa terjadi melalui komunikasi, baik itu komunikasi yang langsung maupun yang tidak langsung. Komunikasi secara langsung misalnya dengan cara berbicara secara langsung ya, berhadap-hadapan, sedangkan komunikasi secara tidak langsung bisa melalui telepon atau melalui media sosial yang lainnya. Baik anak-anak, apa sih prinsip dasar hubungan manusia? Prinsip dasar hubungan manusia menurut Islam itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Jadi hikmah dari hadis ini adalah hadis ataupun firman Allah ini adalah dengan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat. Baik, sekarang kita perhatikan bersama bagaimana sih bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 3 bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kemudian yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dan yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya ini ya ada beberapa faktor. Ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor imitasi. Imitasi itu artinya meniru. Nah, faktor imitasi ini bisa meniru yang positif, juga bisa meniru yang negatif. Kalau yang positif itu misalnya ya meniru hal-hal yang baik, sedangkan yang negatif adalah meniru pada hal-hal yang kurang baik. Nah, yang berikutnya adalah faktor sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang menggerakkan hati untuk melakukan sesuatu. Adalah faktor sugesti. Kemudian yang ketiga adalah adanya faktor identifikasi. Identifikasi ini merupakan hasil dari imitasi dan sugesti. Jadi faktor identifikasi ini ketika orang sudah memiliki faktor ini, maka ia akan menjadi sama dengan orang yang ia imitasikan, orang yang ia idolakan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah faktor empati. Empati itu adalah faktor di mana seseorang itu merasakan seperti orang yang mengalami. Namanya faktor empati.
Yang berikutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa bangsa Indonesia kaya dengan budaya. Masing-masing daerah memiliki budaya masing-masing ya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan budaya itu misalnya contohnya yang ada di sini di slide ini adalah bagaimana keraton masih menghidupkan tradisi keraton seperti yang di gambar ini ya, ada gunungan ya, yang biasanya dilakukan oleh keraton. Nah, bagaimana sih upaya-upaya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional? Yang pertama adalah mengenalkan kepada masyarakat secara terus-menerus. Yang kedua adalah penggalian situs-situs sejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Contohnya misalnya candi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Nah, mungkin ini dengan cara memasukkan kurikulum ya, memasukkan budaya daerah itu atau budaya nasional itu dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan sikap menghormati budaya daerah sendiri dan daerah lain. Yang kelima adalah mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Jadi kita sebagai penerus ya bangsa, maka kita semestinya adalah mengenal dan mempelajari kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai kebudayaan kita kemudian hilang tanpa bekas, atau bahkan kebudayaan kita yang mempelajari bangsa lain sehingga kita malah tidak tahu budaya kita sendiri. Yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi manusia itu pasti sangat berkaitan erat dengan alam, karena alam itu yang memberikan kemanfaatan untuk manusia. Dengan alam itu semua kebutuhan hidup manusia itu terpenuhi. Nah, bagaimana interaksi manusia dengan alam itu? Contohnya misalnya pemanfaatan alam pertanian. Jadi alam kita ambil manfaatnya, misalnya orang menanam padi. Nah, padi itu kemudian diambil manfaatannya untuk makan kita sehari-hari ya, jadikan beras. Nah, yang berikutnya adalah pemanfaatan alam dijadikan sebagai perkebunan. Nah, di slide ini dicontohkan di sini adalah perkebunan teh ya. Jadi manusia memanfaatkan daerah pegunungan atau daerah tinggi dijadikan perkebunan teh. Yang berikutnya adalah adanya pemanfaatan alam dari laut, contohnya nelayan yang kemudian memanfaatkan laut dengan menangkap ikan. Nah, dari situ kemudian diambil ya, ikannya diambil dan kemudian dijual, dan setelah mendapatkan uang, maka uang itu akan dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian peternakan, jadi alam itu juga menyediakan binatang-binatang ya. Jadi Allah itu menciptakan alam ini untuk keperluan manusia. Termasuk di sini adalah Allah menciptakan binatang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini kita bisa melihat adanya peternakan besar dan peternakan kecil. Peternakan besar ini adalah hewan-hewan yang besar seperti misalnya sapi, kemudian kambing ya. Kemudian sedangkan peternakan kecil adalah seperti unggas, ini ada ayam. Berikutnya kemudian ada kehutanan ya. Jadi hutan juga dimanfaatkan manusia untuk kemakmuran manusia, diambil kayunya, diambil damar dan lain-lainnya. Baik, ketika manusia itu memanfaatkan lingkungan, maka manusia memiliki tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab manusia? Tanggung jawab manusia adalah bagaimana memelihara, kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan itu sehingga lingkungan itu tidak punah. Yang berikutnya adalah bagaimana sih pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya terhadap pembangunan ekonomi. Jadi interaksi manusia dengan lingkungannya itu akan berdampak pada kegiatan ekonomi. Jadi adanya hubungan manusia dengan manusia yang lain, maka akan memunculkan usaha-usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Contohnya
ketika orang itu berkumpul atau bertemu dengan orang lain, maka dia pasti butuh misalnya makanan, maka muncullah pedagang makanan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, ya. Kemudian muncullah perdagangan di pasar, ya, dan lain-lainnya. Kemudian pengaruh yang berikutnya terhadap sosial, pembangunan sosial. Apa sih pengaruh interaksi manusia dengan terhadap pembangunan sosial? Jadi munculnya interaksi manusia dengan lingkungannya, maka akan memunculkan pembangunan sosial, seperti munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan, ya. Contohnya misalnya kalau pemuda berarti ada Karang Taruna, kemudian kalau ibu-ibu ada PKK. Jadi dengan adanya interaksi itu, maka kemudian muncul, oh ya, kita butuh wadah untuk ibu-ibu, maka dibuatlah wadah seperti PKK, kemudian Dasawisma. Termasuk kalau yang sekarang ini adalah misalnya ada komunitas WhatsApp gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh terhadap budaya. Apa sih pengaruhnya terhadap budaya? Pengaruhnya terhadap budaya adalah muncul dan berkembangnya budaya-budaya yang ada di masyarakat. Jadi budaya itu akan semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga kemudian memunculkan misalnya perkumpulan sendera tari, kemudian memunculkan musik, kemudian memunculkan misalnya ada grup komedi begitu ya, dan yang lain-lainnya. Termasuk di sini juga kemudian berkembangnya budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat kita, seperti misalnya budaya akikoh misalnya, seperti itu ya. Kemudian budaya khitan, yang kemudian anak-anak yang khitan itu kemudian diarak pakai kuda, ya, diarak ke keliling kampung. Kemudian yang terakhir adalah adanya pembangunan iptek, ya. Dengan adanya interaksi manusia dengan lingkungannya, maka akan memunculkan atau ditemukannya teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti misalnya sekarang misalnya ya, untuk memudahkan manusia dalam kehidupannya, maka kemudian orang akan menemukan mesin cuci sehingga memudahkan manusia di dalam mencuci. Kemudian ditemukannya kompor, misalnya kompor gas. Kalau dulu misalnya menggunakan kayu, sekarang kita memasak menggunakan kompor gas. Atau mungkin sekarang rice cooker, ya. Kalau dulu kan kita memasak kalau tradisional itu menggunakan dandang. Nah, sekarang sudah jarang kita temui, maka orang-orang sekarang beralih dengan menggunakan rice cooker. Itu mungkin contoh-contoh dari pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak, apa sih kesimpulan hari ini? Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 3, yaitu yang pertama interaksi manusia dengan lingkungan sosial, kemudian yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya, dan yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian kita juga belajar bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik anak-anak, demikianlah yang bisa Bu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak paham ya, dan semoga anak-anak menjadi mudah dengan Bu Guru jelaskan seperti ini. Jazakumullah khairan katsiran, dari buku sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.